Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang sel, yaitu yang berkaitan dengan transportasi yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Semoga materi yang saya sampaikan dalam video ini dapat dipahami dengan mudah oleh para pelajar dan para pecinta ilmu biologi. Selamat belajar. Mekanisme transport. Salah satu fungsi membran adalah menjembatani materi-materi yang masuk dan keluar dari dan ke sel. Mekanisme transport ada dua macam, yaitu transport pasif Dan yang kedua adalah transport aktif. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang mekanisme transport, maka kita harus memahami dua hal. Yang pertama adalah macam-macam selaput atau membran, dan yang kedua berkaitan dengan macam-macam larutan berdasarkan tingkat konsentrasi atau kepekatannya. Macam-macam selaput atau membran. Yang pertama, impermeable. Yang kedua, selaput permeable. Dan yang ketiga, selaput semi-permeable. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah selaput impermeable, yaitu selaput yang tidak bisa dilalui oleh semua zat atau oleh sebagian besar zat. Contohnya adalah beton atau aspal. Kemudian yang kedua yaitu selaput permeable. Selaput permeable adalah selaput yang bisa dilalui oleh semua zat atau sebagian besar zat. Contohnya adalah dinding sel. Dinding sel memungkinkan air dan mineral menembusnya dikarenakan pada dinding sel terdapat lubang atau pori yang kecil yang disebut plasmodesmata. Kemudian yang ketiga adalah selaput semi-permeable, yaitu selaput yang bisa dilalui oleh sebagian zat dan sebagian zat yang lain tidak dapat menembusnya. Selaput atau membran semi-permeable disebut juga dengan istilah selective permeable atau membran diferensial permeable. Contoh selaput ini adalah selaput cangkang telur bagian dalam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam larutan berdasarkan tingkat konsentrasinya. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah larutan hipotonik. Kemudian yang kedua, larutan hipertonik. Dan yang ketiga adalah larutan isotonik. Larutan hipotonik adalah larutan yang konsentrasinya lebih rendah atau lebih encer dibandingkan larutan lainnya. Larutan ini mempunyai jumlah air atau jumlah pelarut yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah hipertonik. Hipertonik adalah larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat dibandingkan dengan larutan lainnya. Larutan hipertonik mempunyai pelarut atau air yang lebih sedikit. Dan yang ketiga adalah isotonik. Isotonik berarti larutan yang memiliki konsentrasi yang sama dengan larutan yang lain. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan mekanisme transport, dan yang pertama adalah transport pasif. Apa itu transport pasif? Transport pasif adalah proses pemindahan molekul-molekul secara spontan tanpa membutuhkan energi. Pada transport pasif, molekul-molekul bergerak dari konsentrasi tinggi atau hipertonik menuju ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Dikatakan bahwa pada proses transport pasif, molekul-molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi. Transport pasif ada 2 macam, yaitu
Yang pertama difusi, dan yang kedua adalah osmosis. Difusi. Difusi ada dua macam juga. Yang pertama adalah difusi sederhana. Difusi sederhana adalah pergerakan acak molekul-molekul dari suatu daerah konsentrasi tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah konsentrasinya. Nah, sebenarnya pada proses difusi yang terjadi adalah usaha mencapai keseimbangan konsentrasi dari molekul-molekul. Contoh difusi sederhana adalah ketika kita memasukkan sesendok gula ke dalam satu gelas air. Maka molekul-molekul gula akan bergerak secara acak ke segala arah, sehingga semua bagian dari air pada gelas itu akan terasa manis karena telah bercampur dengan molekul gula. Perhatikan gambar proses difusi gula di dalam air. Mula-mula, kristal gula dimasukkan ke dalam air. Lama-lama kristal gula akan mengecil dan akhirnya akan menghilang atau tidak tampak. Pada kondisi ini, semua bagian air akan terasa manis karena di situ sudah terdapat molekul gula. Dalam hal ini, kristal gula adalah hipertonis, sedangkan air adalah hipotonis. Jadi, ada perpindahan zat dari hipertonis menuju ke hipotonis. Inilah yang disebut sebagai difusi sederhana. Ada beberapa hal yang mempengaruhi difusi, di antaranya adalah 1. Wujud materi, zat padat akan berdifusi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan zat cair. Kemudian faktor kedua adalah suhu. Suhu yang panas akan mempercepat terjadinya difusi. Demikian juga sebaliknya, suhu yang dingin akan memperlambat terjadinya difusi. Yang ketiga, ukuran molekul. Molekul yang lebih kecil akan lebih cepat melintasi membran dibandingkan dengan molekul yang lebih besar. Yang keempat, konsentrasi. Semakin besar gradien konsentrasi antara dua daerah, maka difusi akan berjalan semakin cepat rata-ratanya. Jenis difusi yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein-protein tertentu pada membran plasma. Selama proses difusi ini, protein-protein akan membentuk suatu struktur saluran sehingga molekul dapat melintasi membran plasma. Protein membran ini disebut sebagai protein kanal. Selain protein kanal, ada juga protein pembawa, yaitu protein yang berikatan dengan molekul dan membawanya melintasi membran. Proses transfer pasif yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah proses pemindahan zat dari konsentrasi rendah atau hipotonis atau kurang pekat ke konsentrasi tinggi atau hipertonis atau lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Dapat pula dikatakan bahwa osmosis adalah proses perpindahan molekul-molekul air dari air yang berkonsentrasi tinggi atau hipotonis ke konsentrasi pelarut air yang lebih rendah atau hipertonis melalui selaput semi-permeabel atau disebut juga sebagai diferensial permeabel. Air dalam hal ini adalah air bebas, yaitu air yang tidak terikat dengan molekul lain. Contoh kasus, suatu bejana berisi larutan terdiri atas 90% air dan 10% gula. Sedangkan larutan lainnya berisi 85% gula dan 15% air. Keduanya dibatasi oleh selaput semi-permeabel. Perhatikan gambar di bawah ini.
Larutan A adalah larutan gula 10%. Jadi 90%-nya adalah air dan 10%-nya adalah gula. Kemudian larutan B adalah larutan gula 85%. Artinya 85% adalah gula dan 15%-nya adalah air. Kemudian kedua larutan tersebut dibatasi oleh selaput semi-permeabel. Bagaimanakah proses osmosis dapat terjadi? Dalam hal ini akan terjadi proses osmosis, yaitu terjadinya perpindahan dari larutan A ke larutan B. Dalam hal ini larutan A yang berisi larutan gula 10% adalah hipotonis atau lebih encer, dan larutan B atau larutan gula 80% adalah hipertonis. Dalam hal ini perpindahan yang terjadi adalah air yang dapat menembus membran semi-permeabel, sedangkan molekul gula tidak dapat menembus selaput tersebut. Sehingga permukaan larutan A akan turun permukaannya dan larutan B akan meningkat permukaannya sampai dicapai keseimbangan konsentrasi keduanya. Proses transfer yang kedua adalah transfer aktif. Transfer aktif merupakan proses perpindahan molekul-molekul melintasi membran plasma dari daerah konsentrasi yang rendah ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Transfer aktif selalu memerlukan energi ATP. Pada proses transfer aktif hampir sama dengan proses difusi terfasilitasi. Bedanya adalah pada transfer aktif harus menggunakan energi. Energi itu untuk menggerakkan molekul-molekul melawan gradien. Contoh transfer aktif adalah pompa sodium dan potasium. Dalam hal ini, sel menggunakan energi untuk menjaga stabilitas konsentrasi yang tinggi dari ion-ion sodium dan konsentrasi yang rendah dari ion-ion potasium. Adanya pengaturan demikian penting untuk terjadinya impuls-impuls saraf di dalam sel-sel saraf. Mekanisme transfer aktif yang lain adalah pompa kalsium. Mekanisme tersebut dapat menjaga konsentrasi di dalam sel sehingga konsentrasinya 100 kali lebih rendah dibandingkan di luar sel. Transfer aktif ada dua macam. Yang pertama adalah endositosis dan yang kedua adalah eksositosis. Endositosis adalah proses masuknya partikel-partikel dari luar ke dalam sel. Mula-mula, membran plasma bergerak melingkupi partikel-partikel di luar sel, sehingga partikel itu terperangkap dan masuk ke dalam sel. Ada dua macam endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis dari kata fago, artinya makan. Fagositosis adalah peristiwa masuknya partikel padat atau berupa sel. Sedangkan pinositosis bila yang masuk berupa zat cair. Contoh fagositosis yaitu pada proses pencernaan yang dilakukan oleh amuba. Mula-mula amuba menjulurkan pseudopodianya atau kaki semunya hingga melingkupi makanan, yaitu misalnya bakteri. Ketika bakteri telah terperangkap, amuba mengeluarkan enzim ke dalam vakuola. Kemudian terjadilah proses pencernaan. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui mekanisme eksositosis. Peristiwa fagositosis ini juga terjadi pada saat sel-sel darah putih melawan mikroba atau benda asing yang hendak masuk ke dalam tubuh manusia. Transfer aktif yang kedua adalah eksositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran materi
dari dalam sel keluar sel. Pengeluaran materi secara eksositosis ini dapat berupa vesikel atau kantong yang menyelubungi materi. Vesikel akan bergerak ke arah membran plasma yang berfusi dengan membran tersebut, sehingga materi di dalamnya dibebaskan keluar sel. Contoh peristiwa eksositosis adalah pengeluaran bahan-bahan untuk membangun dinding sel tumbuhan dan sekresi hormon oleh sel-sel hewan tertentu.